A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Waalaikumsalam, Muding Magenta. Masya Allah. Apa kabar? Ini enggak harus gini atau? Kayak gitu, kayak gitu. Oke. Siap. Mangga teh, mulai aja. Iya. Kita mulai ya. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aku jadi gemeter. Waalaikumsalam. Karena baru ini loh bisa ngobrol langsung sama Ustadz. Karena saya kan biasanya itu sama. Masya Allah. Siap. Selalu ya. Terima kasih buat yang sudah join. Sudah ada beberapa orang. Saya juga sempat awal buka ya, kasih info bahwa jam 1 kita mungkin terlewat beberapa menit ya. Jadi welcome di sini saya Iksanti bersama Ustadz Abu Laiden. Dan saya juga pertama kali nih ngelihat nih. Wah, ternyata orangnya masih muda. Jauh sekali sama saya. Siap, alhamdulillah. Bicara tentang meraih kemuliaan Ramadan bersama Al-Quran. Bukan begitu ya Ustadz ya? Ya, mungkin nanti akan banyak belajar dari perbincangan ini dan juga teman-teman kita juga mungkin banyak belajar karena sebentar lagi bulan Ramadan saya juga sudah tidak sabar masukinya. Mungkin bisa Ustadz memulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Teh Iksanti. Manggilnya apa sih? Mbak Santi boleh? Oh ya, terima kasih Mbak Santi yang sudah memandu acara ini. Tadi juga saya udah live ya jam berapa tadi? Jam 10. Jadi hari ini saya ngisi kajian jam 9 sampai jam 10. Jam 10 sampai selesai sebelum zuhur setengah 12. Ini jam 1 sampai mungkin nanti setengah 3. Nanti jam 4 ada lagi sama jam 8 ada lagi. Jadi ya alhamdulillah Allah masih perkenankan saya memakai jiwa saya untuk bisa berdakwah. Ya mudah-mudahan dengan silaturahim ini banyak teman-teman Teh Santi. Oh banyak sekali. Ini teman-teman Teh Santi semua yang insya Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan teman-teman semua kesehatan, kebahagiaan dan selalu keistiqomahan. Pertama kali mungkin kita harus refleksi dulu. Allah Subhanahu Wa Taala pernah menurunkan Al-Quran di gua apa Teh? Masih ingat nggak? Iya. Di gua apa? Di gua Hira ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ketika Rasulullah SAW berdiam diri di gua Hira selama beberapa hari, bahkan di beberapa riwayat sampai berbulan-bulan. Rasulullah SAW diberikan 5 ayat yang cukup powerful buat kita semua, bahkan itu menurut kacamata manusia itu ayat duniawi banget. Kenapa? Karena ayat di situ menunjukkan surat Al-Alaq 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan itu diturunkan saat bulan Ramadan. Tentunya jauh sebelum disyariatkannya puasa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Mencipta. Berarti di situ ada kata baca, ada kata penciptaan. Berarti kalau baca, berarti ya seyogianya seorang muslim ya emang harus baca. Enggak mesti textbook gitu. Seperti ini juga bisa termasuk membaca. Dan bahkan Teh Santi kan seorang MC ya, jadi ya kebutuhan konsumen, kebutuhan vendor ya harus disesuaikan gitu. Yang mau adat Jawa ya pakai adat Jawa. Yang mau adat Palembang ya pakai adat Palembang. Bahasanya juga disesuaikan. Maka ayat
pertama kali yang turun kepada Nabi Muhammad SAW benar-benar ayat bagaimana membuat manusia itu harus hidup bahagia di dunia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ ada kata penciptaan. Berarti kalau kita flashback lagi, kalau urusan penciptaan berarti urusannya dengan kedokteran kan. 1400 tahun yang lalu sudah ngomongin soal kedokteran, bahkan objin. Bisa dibayangkan, 1400 tahun yang lalu loh. Gimana nggak canggih Al-Quran, gimana nggak canggih Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, 1400 tahun yang lalu sudah ngomongin objin gitu. Penciptaan manusia. Bahkan disebutkan fi zulumatin salas, dalam 3 kegelapan. Dan bahkan disebutkan manusia itu dari segumpal dari air, kemudian segumpal darah, segumpal daging, kemudian daging dibungkus tulang dibungkus daging lagi. Siapa yang ngomong 1400 tahun yang lalu gitu? Nggak ada. Ilmuwan macam mana yang bisa mengungkapkan bahwa penciptaan manusia itu sedetail itu? Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayolah kita semua apapun profesinya, maka kembali lagi ke Al-Quran. Al-Quran bilang apa, so pakai itu. Ketika Al-Quran bilang jauhin riba, jauhin sesuatu yang buruk, nah Teh Santi kan juga sudah mengalami fase-fase itu ya, bagaimana nggak nyaman gitu, ada sesuatu yang hilang dari jiwa seseorang, karena Allah sudah bilang yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan membumi hanguskan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi teman-teman yang saat ini mohon maaf, misalkan dalam keadaan susah, dalam keadaan pandemi kayak gini, maka nggak ada cara lain kecuali sedekah. Maka di ayat Al-Quran di surat 183, surat Al-Baqarah ayat 183, kan kita sering mendengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ingin garis bawahi ada kata bertakwa. Ternyata Santi, kalau kita lihat unsur bertakwa ini nggak cuman sholat, nggak cuman mempercayai yang gaib, nggak cuman berzakat. Apa saja sih dimensi takwa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan, terutama di saum ini, itu ada 3 di surat Ali Imran, surat ketiga ayat 134. Ada 3. Yang pertama, dimensi takwa yang pertama adalah yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Mungkin kita biasa kalau punya uang itu berinfak. Tapi kalau kita nggak punya uang berinfak itu luar biasa. Ketika awal bulan berinfak itu biasa, tapi ketika akhir bulan itu berinfak itu Masya Allah, itu infak yang sering-sering seperti itu bisa melembutkan hati kita. Maka di bulan Ramadan ini adalah cara kita untuk melembutkan hati ya di bulan Ramadan, nggak ada di bulan-bulan lainnya gitu. Bahkan kalau kita tahu kan hampir di semua tempat, bahkan di kota-kota besar pun tempat-tempat hiburan ditutup gitu. Kalau masih mau cari hiburan-hiburan lagi itu keterlaluan gitu loh. Itu semuanya udah ditutup gitu ya. Mungkin kalau Teh Santi dan teman-teman yang bekerja di bidang yang kontraktor, kemudian ada entertain gitu ya. Ya inilah kesempatan Ramadan gitu. Enggak usah ngasih entertain lagi gitu. Entertainnya udah aja suruh ke masjid gitu. Bahas sesuatunya setelah ke masjid baru bahas sesuatu, makan dan segala macam. Itu jadi malah lebih berkah gitu. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, aku akan tutup setan dan dibelenggu gitu. Ya benar, dibelenggu gitu. Kalau masih ada yang nyari-nyari kesenangan itu kayaknya udah keterlaluan banget. Udah mendekati bulan Ramadan, masih nyari kesenangan di luar yang Allah izinkan itu ya, itu keterlaluan banget sih kalau menurut aku. Kita aja alhamdulillah ya sudah bisa bertemu Ramadan kembali, insya Allah nanti kan. Masih bisa bertemu Ramadan. Terus semua tempat-tempat hiburan ditutup. Kalau masih minta cari kesenangan tuh kayaknya udah ampun deh, itu hatinya terbuat dari apa gitu. Gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dimensi takwa yang pertama adalah yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Kita mampu mengeluarkan harta kita tentunya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala
dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Itu mesti dilatih teh. Kalau ngeluarin 10.000 itu gampang, berarti harus naikin dosisnya jadi 20.000. Bahkan sampai mungkin nanti terbiasa untuk mengeluarkan besar. Karena nggak mungkin kita terbiasa misalnya sholat 8 rakaat terus jadi 2 rakaat tuh kayaknya kegampangan. Tapi kalau biasa 2 rakaat terus kita sholat 8 rakaat itu susah banget. Makanya mesti dibiasakan. Yang kedua, ya dimensi yang kedua adalah wal kadhiminal ghaiz. Nah, ini agak susah juga, terutama buat ibu-ibu nih yang lagi nonton. Kenapa susahnya? Wal kadhiminal ghaiz. Wal kadhiminal ghaiz itu adalah menahan amarah. Susah banget. Misalnya suami telat pulang, terus istrinya marah-marah. That is wal kadhiminal ghaiz. Menahan amarah. Apapun yang dilakukan suami, ya tahan aja gitu. Jangan sampai meluap-luap amarahnya. Boleh marah, boleh nanya, boleh sesuatu, tapi jangan sampai mengungkit-ungkit hal yang bukan itu. Ya terlambat gitu. Bukan harus diungkit. Ya segala macam gitu, mulai dari kisah percintaannya sebelum pernikahan diungkit-ungkit, kemudian pokoknya segala sesuatu diungkit-ungkit gitu lah. Jagonya itu perempuan suka begitu. Iya, itu jagonya. Pasti kan, maka wal kaziminal ghaiz, menahan amarah itu penting banget. Makanya di bulan puasa Rasul juga menyebutkan kan, man lam yada' qaulaz zur, ada perkataan, ada perbuatan. Kalau kita mampu mengendalikan perkataan, maka Allah terima tuh puasa kita. Gitu. Bisa dibayangkan kita capek-capek puasa dari pagi sampai malam, sampai maghrib, tiba-tiba Allah nggak terima. Karena apa? Perkataan kita. Gitu. Jadi hati-hati sama perkataan sama perbuatan gitu. Misalnya yang lagi rame, misalkan ya orang mau ngelus-ngelus perut ya biarin gitu. Terserah dia gitu. Kenapa kita harus harus sewot gitu. Gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaiz. Tahan amarah terutama kalau seorang ibu, seorang ayah kepada anak gitu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi di poin yang kedua, kata takwa adalah Di poin yang kedua adalah menahan amarah. Yang ketiga, wal afina anin nas. Orang-orang yang selalu memaafkan manusia. Aku mau tanya nih Teh Santi pernah kecewa nggak? Ya. Halo Teh Santi. Pernah kecewa nggak atau pernah disakitin, pernah dizolimin, pernah ya macam-macam lah. Pernah? Pasti pernah ya? Semua yang hadir di sini mungkin pasti pernah mengalami episode di mana disakitin, kemudian partner bisnis itu jadi berubah gitu. Tiba-tiba bawa kabur uang kita misalkan. Maka dimensi yang ketiga adalah wal afinanis. Dimensi takwa yang Allah inginkan di bulan Ramadan adalah dimensi wal afinanis, yaitu memaafkan manusia. Sinyalnya jelek ya Teh? Oke. Masih kedengaran? Ya. Masih kedengaran. Itu ya. Ya, tadi 3 itu ya. 3 poin yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan di dimensi takwa adalah tadi yang pertama adalah infaknya harus sering-sering. Kemudian yang kedua menahan amarah. Yang ketiga adalah memaafkan manusia. Jadi takwa itu nggak cuman sholat, nggak cuman zakat, nggak cuman mempercayai Allah, mempercayai hal yang gaib, tapi takwa juga harus ada dimensi hatinya. Itu kan kalau urusan marah itu dimensi hati. Bisa kita marah ke suami, bisa kita marah ke anak, tapi kalau kita menahan itu berarti kita bertakwa. Gitu. Jadi dimensi yang pertama adalah dimensi takwa, dan takwa itu minimal ada 3 lah kriterianya seperti yang tadi sudah disebutkan. Nah, selanjutnya
setelah Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk menggunakan kata la'allakum tattaqun supaya kamu bertakwa, maka di ayat selanjutnya, di ayat 184-nya, Allah Subhanahu wa taala kasih rukhsah. Kasih keringanan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi kalau misalnya nih Teh Santi safar misalnya dari Palembang ke Jakarta. Ya. Walaupun itu memakai pesawat, ada rukhsah untuk berbuka. Walaupun memakai pesawat yang notabene mungkin 1 jam 2 jam itu ada rukhsah. Tapi kalau mau saum itu lebih baik. Tapi walaupun rukhsah itu keringanan. Keringanan ketika seseorang bersafar, walaupun dalam keadaan misalkan memakai pesawat, itu diperbolehkan untuk berbuka. Karena jaraknya sudah jauh. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum. Kalau puasa lebih baik gitu. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pilihan sekali lagi itu pilihan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin. Jadi harus qada. Diganti di lain hari. Oke. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am. Tapi barang siapa yang susah, misalnya usianya udah tua. Terus keadaan hamil. Terus setelah hamil itu setelah melahirkan ada menyusui. Maka itu panjang, maka bagi siapa yang khawatir akan kesehatannya, maka diperbolehkan untuk fidyah. Nah, perlu digarisbawahi lagi, mungkin fidyah ini seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tegas, fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu harus memberikan makan orang miskin. Jadi afdolnya Teh Santi itu afdolnya ya memberikan makan bukan uang. Afdolnya ya memberikan makan selama hari-hari yang tidak saum. Misalkan full misalnya 30 hari, berarti memberikan makan sebanyak 30 orang dalam satu hari. Atau 1 orang selama 30 hari. 1 orang selama 30 hari. Bisa kayak gitu. Iya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala inginkan fidyatun ta'am. Ta'am itu langsung dimakan. Ta'am itu fresh. Jadi kemudian udah siap sedia, udah ready gitu. Jadi kalau ngasih nasi ya udah jadi, bukan ngasih berasnya. Gitu. Apalagi ngasih uang ya. Afdolnya ya, bukan saya bilang nggak boleh, tapi afdolnya ya lebih baik makan. Afdolnya itu makanan. Meskipun itu bisa ditukar dengan beberapa rupiah gitu, tapi afdolnya ya dikasih makan. Jadi misalkan tahun ini misalkan sudah selesai puasanya, maka bisa nanti di bulan Syawal atau di bulan apapun itu panggil 30 orang itu udah termasuk fidyah. Tapi nggak boleh dicampur ya, nggak boleh pas akikah itu ikut fidyah, nggak boleh. Ya beda lah ya. Iya gitu, beda. Jadi bedain niat gitu. Ya biasa kan kalau orang Indonesia ada mumpung dah. Ya fidyah juga ya akikah juga karena makanan gitu. Jadi sekali lagi bahwa fidyatun ta'amu miskin harus benar-benar dipisahkan. Dan itu bisa anak yang membayarkan kepada orang tuanya bisa. Tidak mesti orang tuanya sendiri yang mengeluarkan hartanya gitu. Jadi boleh diwakilin. Misalnya udah usia 70, udah usia 80 kan tidak memungkinkan misalnya. Kalau masih memungkinkan boleh gitu. Gitu. Fidyatun ta'am. Jadi tadi kalau misalnya safar sama sakit itu harus qada. Kecuali sakitnya menahun, misalkan mohon maaf misal sakitnya cancer. Kan nggak memungkinkan untuk saum misal. Tapi kalau memungkinkan untuk saum itu boleh saja. Jadi ada sakit kemudian safar itu diganti. Kalau yang tidak mampu berarti pakai fidyah. Nah, di ayat 185-nya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu syahrul ramadhan allazi unzila fihil Qur'an
bulan Ramadan yang bulan diturunkannya Al-Quran. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala pengen kita semua ya ini ya, kalau minimalnya ya, kalau teman-teman belum bisa baca Al-Quran, baca terjemahnya gitu. Jangan sampai udah mah nggak baca Al-Quran, nggak baca terjemahnya, itu kelewatan banget. Tuh, misalkan apa namanya, banyak sekali ilmu-ilmu yang digunakan oleh manusia sekarang, dan bahkan penelitiannya juga sudah banyak sekali, itu hampir semuanya berasal dari Al-Quran. Tuh, kenapa kita nggak mau nggak mau melek sama Al-Quran gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan ya juga ketika Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, bisa dibayangkan Nabi Musa nggak punya pasukan. Nabi Musa orang miskin. Nabi Musa, ya mohon maaf suaranya agak cadel karena makan bara api ketika kecil. Tapi apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa, bukan ngumpulin pasukan, bukan ngumpulin SDM, bukan cari relationship, tapi Allah Subhanahu Wa Taala doanya apa? Rabbi shrah li sodri. Ya Allah, mudahkanlah hatiku, ya Allah, bukakanlah hatiku, ya Allah, lapangkanlah hatiku. Nah, begitu pula saat ilmu public speaking, kan yang harus teman-teman lakukan, terutama yang berbicara di depan publik, ya harus nggak grogi dulu, jangan sampai pas ngomong nggak grogi gitu. Jadi apa yang mau disampaikan itu nggak keluar. Maka Al-Quran juga sudah menyatakan itu dengan sangat jelas, bahwa kalau kita mau menyelesaikan suatu masalah, maka hatinya mesti tenang. Ini mah udah dikejar-kejar debt collector, hati nggak tenang, udah selesai udah. Tuh, bahkan tadi pagi kan kemarin ada berita bahwa ada ibu yang gantung diri karena dikejar-kejar pinjaman online gitu ya. Gitu. Jadi ya awalnya ya karena hati nggak tenang. Iya, jadi nggak kan? tenang. Iya kan? Karena hati nggak tenang, walaupun ada pinjaman, walaupun dikejar-kejar debt collector, kalau hatinya tenang ya nggak masalah juga gitu. Iya. Mau diteror kayak gimana pun ya emang, ya mohon maaf Pak, saya salah belum bisa bayar, ya orangnya juga kalau mau marah-marah ya silahkan aja gitu, keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, karena hatinya sudah lapang. Jadi Allah akan datangkan pertolongan. Boleh nanya ya? Ya. Tapi belum sesi tanya jawab kan? Nggak apa-apa. Boleh sambil tanya aja. Sebetulnya saya itu merasa sangat tertarik. Kan di situ tertulis bahwa Ustadz hafal hadis ya, tingkat ASEAN. Yep. Dan itu sebenarnya saya sangat tertarik sekali, dan pasti banyak orang juga pengen tahu sampai bisa meraih itu tuh bagaimana, dan pasti udah dari kecil hafal seperti itu ya. Oke. Jadi kenapa saya bisa hafal seperti itu dan bisa ikut salah satu perlombaan di Kedutaan Besar Saudi? Yang pertama, jujur saja ketika SMP saya belum bisa ngaji. Gitu. Jadi SD, SMP, ya kalau disuruh ngaji itu kabur-kaburan gitu ya. Jadi saya termasuk orang yang telat gitu ya. Makanya agak telat juga ininya berkembangnya. Maka saat SMA saya masuk Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Nah, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan banyak keberkahan dan bisa belajar bahasa Arab salah satunya, yang membantu seseorang untuk menghafal hadis dan hafal Quran. Itu tuh membantu banget. Bahkan misalkan kita menghafal sebuah hadis, misalkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Ketika kita paham bahasa Arab, maka itu sangat mudah untuk menggabungkan kosakatanya menjadi sebuah hadis yang lengkap. Gitu. Jadi sekali lagi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren, ya silahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan untuk bapak dan ibu, karena biasanya untuk mudah menghafal Al-Quran dan hadis itu ya bukan syarat ya, tapi memang mutlak banget harus bisa bahasa Arab. Tapi memang sebaiknya dari kecil ya? Ya, diajarkan dari kecil gitu. Syukur-syukur bapak dan ibunya bisa. Kalau bapak dan ibunya nggak bisa, ya serahkanlah kepada pesantren gitu.
Gitu ya. Kemudian selanjutnya saya masuk kuliah di Unisba, Universitas Islam Bandung, jurusan itu jurusannya juga agak unik sih sebenarnya, perbankan syariah, dan itu yang dan mungkin ada beberapa orang yang tidak menyangka bahwa saya dulu pernah kerja di Ribawi juga gitu. Kita ex-bank juga. Oh. Ya bisa dibayangkan 2009 saya hafal hadis. Juara satu ASEAN. 2010 saya dapat tamu kerajaan Saudi Arabia untuk melaksanakan haji dan umroh. Waktu itu 9 hari doang. Jadi plus lah itu. Kemudian selanjutnya 2012 saya masuk ke Ribawi karena mungkin saat itu pergaulan dan teman-teman tidak menghalangi saya untuk masuk ke zona itu gitu. Jadi dan itu perjalanan hidup ya. Tapi di 2009 saya baru menghafalkan hadis karena waktu itu persyaratannya cuma hafal 500 hadis, 100-nya pakai sanad ya. Kalau Teteh tahu sanad nggak ya? Enggak. Nah, sanad itu adalah sambungan periwayat dari Imam Bukhari misalkan. Imam Bukhari itu kan lahirnya 205 Hijriah. Sedangkan Rasul wafat 10 Hijriah. Berarti ada 190 tahunan lah ya. Jarak antara Imam Bukhari yang baru lahir dengan Rasulullah SAW. Taruhlah Imam Bukhari balik di usia 10 misalkan. Berarti 215 ke 10 Hijriah. Itu jaraknya cukup jauh. Nah, bagaimana Imam Bukhari meriwayatkan hadis dan memverifikasi bahwa itu dari Rasulullah SAW? Maka Imam Bukhari mengecek setiap gurunya. Nah, itu sanad ya. Sanad itu sambungan periwayatan dari Rasulullah SAW kepada salah satu contohnya Imam Bukhari. Rijalus sanad. Jadi urutan-urutannya. Nah, itu juga mesti dihafalin 100 hadis. Itu misalkan innamal a'malu binniyat, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari misalkan. Kemudian dari Musaddad, kemudian dari Abdullah Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi, kemudian dilanjutkan sampai kepada Alqamah bin Waqqas. Alqamah bin Waqqas itu mendengar dari Umar bin Khattab. Jadi hadis innamal a'malu binniyat perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa hadis tersebut hanya diriwayatkan hanya satu orang, yaitu Umar bin Khattab. Nah, pengecekan itu yang dilakukan oleh para imam-imam hadis. Jadi bagaimana memverifikasi bahwa itu benar-benar hadis, maka selalu mungkin kalau di beberapa buku tidak sering dicantumkan, tapi untuk karya ilmiah biasanya dicantumkan bahwa dari siapa Imam Bukhari mengetahui hadis tersebut. Tapi kalau Imam Bukhari dan Muslim itu sudah pasti sahih semua. Sudah tidak diragukan lagi, bahkan hampir seluruh penelitian tidak ada yang bisa membuat hadis Imam Bukhari dan Muslim itu dhaif gitu. Kalau hadis-hadis yang lain masih adalah beberapa yang menggunakan hadis yang dhaif. Maka di situ 2008 lah. 2008 saya baru menghafal dan butuh 1 tahun untuk bisa hafal 500 hadis. Meskipun pertanyaannya Tahunnya beda-beda kan ya. Ustaz mungkin cepat menghafal. Kalau saya sendiri mungkin ya cukup bertahun-tahun barangkali. Iya. Yang paling penting sebenarnya nanti saya juga akan merekomendasikan Teteh untuk kalau di Android itu ada namanya ensiklopedia hadis. Ensiklopedia hadis 9 imam. Itu bisa di-download dan itu berbahasa Indonesia. Ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesianya. Oh. Buat yang itu nanti ensiklopedia hadis 9 imam. Oke. Nah, di situ ada hadisnya, di situ ada juga jalur sanadnya, di situ ada Indonesianya juga. Semua hadis berbahasa Indonesia. Jadi ada Arabnya, ada Indonesianya. Nah, buat teman-teman yang ya sekiranya agak susah gitu menghafal, lebih baik dibaca-baca saja. Misalkan hadis tentang saum ada apa aja sih? Yang pertama, hadis tentang saum itu biasanya berbicara tentang asyamu junnatun. Puasa itu seperti perisai. Karena saat itu zamannya perang gitu.
gitu. Ya kalau sekarang kan ada pagar, ada tembok, ada plafon, ada segala macam gitu. Tinggal dikiaskan saja. Iya. Bukan berarti oh Siam harus mengajarkan. Iya benar bahwa ketika bulan Ramadan hadir, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan Ramadan untuk berpuasa, bisa dibayangkan saat itu disyariatkannya juga 17 Ramadan perang Badar. Gitu. Bisa terbayang Teh Santi dan teman-teman yang hadir kali ini 17 Ramadan lagi puasa setengah kan berarti setengah puasa, taruhlah persiapan perang itu 3 atau 4 hari. 3-4 hari sebelumnya itu Allah menyuruh Rasul untuk keluar perang Badar. Udah masaum di Madinah lagi siang-siang harus berperang itu. Kalau dibilang, aduh pokoknya berat banget lah. Kalau sekarang nih saum-saum keluar atau suruh MC lah MC tapi MC-nya di padang pasir gitu. Iya bayarannya lumayan tapi lumayan juga gitu Pak. Nggak pakai atap lagi kan gitu. Kalau di apa namanya? Kalau di Mina misalkan ketika lempar jumroh kan itu ininya pakai tertutup kan apa namanya kemah-kemahnya tertutup. Tapi bagaimana ketika Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan puasa dan juga mensyariatkan berperang gitu. Jadi nggak ada istilahnya di bulan Ramadan itu malas-malasan itu nggak ada. Rasul nggak pernah kasih contoh. Lebih banyak tidur gitu ya Ustadz ya? Iya. Enggak kan? Rasul apa? Berperang di bulan. Hampir semua perang-perang itu di bulan Ramadan. Salah satunya perang juga yang berat adalah perang Khandaq. Tete tahu perang Khandaq? Mohon maaf. Nggak tahu. Nggak tahu. Perang Khandaq itu adalah perang yang membuat parit di sekeliling Mekah. Di sekeliling Madinah. Itu namanya Khandaq. Nah, itu perang parit. Yaitu Salman Al-Farisi membuat apa namanya parit, istilahnya ini perang defensif. Jadi Rasul bertahan saja di Madinah. Ya siapa yang paling kuat lah. Gitu. Jadi tidak bisa diserang, nggak bisa juga menyerang. Selama 10 hari, bayangin 10 hari. Udah mau puasa, harus sahur, harus qiyamul lail juga, paginya perang. Berarti emang ada tidurnya? Enggak kan? Perang, mana bisa tidur? Iya. Iya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada syariatnya bahwa Rasul disuruh menyuruh kepada kita dari mulai 2 Hijriah. Jadi disyariatkan puasa itu dari 2 Hijriah ya. 2 Hijriah sampai Rasul wafat 10 Hijriah. Itu nggak ada syariatnya untuk malas-malasan tuh nggak ada. Bahkan Rasul ketika menaklukkan kota Mekah di tanggal 10 juga, tanggal 10 Hijriah, itu Rasul berjalan kaki dari dari Madinah ke Mekah 10 hari. Puasa, jalan kaki dari Madinah ke Mekah. Itu ya nggak ada syariatnya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kita itu di saat bulan puasa malas-malesan. Iya. Apalagi banyak tidurnya. Mungkin tidurnya bisa berapa jam? 18 jam mungkin. Gitu. Jadi udah malam tidur. Habis subuh tidur. Siang habis zuhur tidur. Setelah asar ya kapan aktivitasnya, kapan produktifnya? Rasul aja produktif. Itu biasanya gitu. Di awal puasa itu Ustadz. Nah itu dia. Itu lagi lemes-lemesnya. Bahkan Rasul, ya kan? Bayangin 17 Ramadan udah harus perang gitu. Berarti persiapannya nggak mungkin sehari 2 hari gitu. Mulai dari latihan memanah, kemudian latihan fisiknya juga dilatih, nggak mungkin. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam itu ketika melalui saum itu tidak mengajarkan untuk bermalas-malasan. Begitu teh. Ada. Buat yang baru bergabung mungkin
bisa sambil ngetik nanya ya, Ustadz Iya, ya. iya, boleh, boleh. Oh, ini banyak banget nih. Follower Ya saya udah ini dari banyak pisan, dari banyak yang banget, banyak yang Insya masuk. Allah. Ini sambil bertanya sama Ustadz silakan. Jadi kita juga Boleh. sambil ngobrol-ngobrol. Oke, Ya. Teteh mau tanya apa boleh? Teteh mau tanya. Iya, Masih ada kalau yang mau apa ditanya? namanya? Ada rumus tertentu nggak, Ustadz? Saya itu kan kalau misalnya lagi baca Al-Quran, kadang-kadang suka orang-orang lain bisa khatam 2 kali selama bulan Oke, oke. Ramadan. Kalau saya cuma 1 kali, mungkin ada Mm-mm. rumusnya supaya bisa cepet baca gitu loh. Oke, rumusnya ya. Jadi yang paling gampang adalah teman-teman ya dalam Allah Subhanahu wa taala, pastikan setiap sholat apalagi kan ini ibu-ibu yang masih haid gitu ya. Maka kalau yang masih haid otomatis ya berarti dimanfaatkan sebelum masa haidnya gitu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tips gampangnya adalah baca setiap kali sholat. Gitu. Kalau bisa pakai mushaf, pakai yang kertas atau mushaf yang biasa kita pakai, atau bisa pakai handphone juga nggak masalah. Itu lebih gampang. Jadi waktunya nggak banyak terbuang percuma gitu. Dan nggak harus menyempatkan di sela-sela bekerja, nggak harus, kan tinggal sholat, paling baca 5-10 menit udah selesai. Misalnya 1 hari 1 juz misalkan ya. 1 hari 1 juz berarti cuma butuh 2 lembar atau 4 halaman. Gitu nggak sampai 10 menit lah. Iya, Gitu. iya. Tapi konsisten. Iya. Gitu. Oh ya, Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Angki 1981 nih Ustadz. apa Nanya itu? untuk aplikasi, apa tadi ya Mas Angki? Kalau nggak salah itu yang ensiklopedia hadis 9 imam ya? Ya, Beliau ensiklopedia hadis 9 imam. Itu bisa di-download. Bisa di-download dan gratis kok. Ya. Itu Jadi bisa ada hadis ya. Ada hadisnya, ada Indonesianya. Jadi ada hadis atasnya bahasa Arab dan itu bisa kita sembunyikan Arabnya gitu. Jadi tinggal langsung Indonesianya aja bisa. Indonesianya aja, iya. Jadi Ya. diulangi lagi ya, ensiklopedia hadis 9 hadis imam. 9 imam gitu. Itu bagus banget Ya, karena ini ada lagi nih Ustadz, 2 juz beserta artinya atau 4 juz tanpa arti. Terima kasih Ustadz katanya. Kalau lebih baik ya 2 juz dengan arti. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya sedikit memberikan peringatan ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu tidak bertadabbur kepada Al-Qur'an atau hatimu terkunci dengan rapat? Dan ada ayat lagi Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jumu'ah di ayat ke-7 kalau nggak salah saya. Masalul ladzina humilu Taurat tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Bagi orang-orang yang membaca tapi nggak paham itu sama kayak himar bawa barang-barang yang berat tapi nggak ngerti gitu. Itu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan banyak-banyakan jus gitu untuk di bulan Ramadan ini. Teman-teman juga harus tadabbur terhadap maknanya. Misalkan, saya biar bagus nge-MC gimana ya? Ada nggak sih Al-Quran bilangnya? Tadi Al-Quran bilang Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri. Berarti sebelum MC, sebelum melaksanakan kegiatan, berarti hatinya yang harus ini dulu. Ada nggak sih biar keluar dari kesulitan? Ada. Nabi Yunus pernah berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku nih udah di dalam perut ikan kan. Kalau aku coba-coba melobangi perut ikan, yang ada aku yang mati karena aku berada di laut lepas. Kan manusia kan kayak gitu senangnya. Nyarinya apa? Solusi. Padahal bukan solusi yang dibutuhkan pertama kali. Ngaku dulu, la ilaha illa anta. Cuman engkau ya Allah yang bisa menghapus kesalahanku. Nggak ada, kita nggak jangan sampai kita cari solusi dulu sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dilakukan Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nah, ini penting juga. Ketika kita ada masalah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, ngaku salah. Nah, kadang kan kayak gitu.
Suami yang salah, suami nggak ngaku salah, otomatis berantem Iya, aja. Istri yang salah, betul. padahal tapi nggak ngaku salah, berantem aja. Konsumen yang salah, atau misalkan pernah MC salah, kemudian nggak ngaku aku paling benar, nah, nanti jadi berantem. Ini kuntu minaz zolimin itu dalam banget bahwa dia harus ngaku salah gitu. Nabi Yunus pernah salah. Kenapa salah Nabi Yunus? Nabi Yunus ada di suatu kota, kemudian kabur melarikan diri karena kaumnya nggak mau dinasihatin. Masuklah ke dalam perahu. Dikirain kalau di dalam perahu itu apa? Allah akan tolong. Kayak gitu kan manusia itu. Dari Iya. utang misalnya. Kaburlah ke kota B, dari kota A ke kota B. Dikira kabur itu akan menyelesaikan masalah, enggak. Justru mungkin Allah akan datangkan ikan paus yang akan menerkam lebih dalam gitu. Gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi selain membaca Al-Qur'an dengan lafaz, juga teman-teman juga harus tadabbur gitu. Baca aja bahasa Indonesianya berulang-ulang. Ya Allah, kenapa ini Nabi Yunus kok seperti ini? Kenapa Nabi Nabi Ayub yang dikasih ujian nggak ngeluh, cuman bilang bahwa anni masanedur, aku memang sakit, tapi engkau yang paling baik gitu. Iya. Nah, itu juga penting juga. Allah yang maha baik. Kadangkala Allah nggak akan datangin pertolongan kalau kita udah bilang, oh Allah nih jahat sama aku, ya udah, ya Allah bakal jahat gitu. Itu jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 juz tanpa arti atau 4 juz tanpa arti atau 2 juz tanpa arti, ya lebih bagus 4 juz pakai arti. Gitu. Lebih baik. Lebih baik. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Ustadz, batas waktu sedekah subuh pagi sampai jam berapa? Nah, kan ada sedekah subuh yang terbaik ya itu. Udah pernah dengar hadisnya belum teh? Ya, gimana itu? Nah, ketika pagi, maka setiap manusia itu didatangi 2 malaikat. Pertanyaan aku teh, kalau malaikat yang berdoa kira-kira makbul apa ditolak? Makbul lah pasti. Ya, malaikat ya, nggak pernah bermaksiat. Iya, Layak iya. sunamullah ma'amarkum wa yaf'aluna ma ya'murun. Ada 2 malaikat yang datang kepada setiap manusia. Fayaqulu ahaduma, satu malaikat itu berkata, Allahumma a'ti mumfiqan khalafan, dan yang lainnya berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan, keberkahan buat orang yang berinfak hari itu. Apapun ya, nggak harus harta ya, nggak harus harta. Bisa tenaga, bisa postingan, bisa apapun. Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan orang-orang yang menahan hartanya, orang-orang yang pelit, orang-orang yang nggak mau berbagi, maka keburukan baginya. Nah, kalau berbicara sedekah subuh atau pagi, ya batas yang terbaik sebenarnya adalah ya ketika subuh. Tapi terutama untuk prakteknya, ya nggak mesti harus misalkan transfer setiap hari, nggak harus. Bisa masukin ke kenceleng tiap pagi gitu ya, gampang kan, bangun tidur setelah sholat subuh, mendengarkan kajian, masukin kenceleng di rumah misalkan, sudah selesai, sudah terkumpul. Jadi dikumpulin, masukin semua, kalaupun belum diberikan, yang penting masuk ke dalam celengan itu dulu ya. Iya, kan itu kita sudah berazam, Allah juga sudah melihat itu, walaupun itu belum diberikan. Itu mah teknis aja. Itu mah teknis. Itu kalau kita sudah latihan seperti itu, wah bagus sekali tuh. Apalagi mengajarkan kepada anak untuk, ayo pagi, bangun pagi, ambil 500 rupiah masukin. Itu terbiasa pasti. Apakah sedekah itu juga bisa membantu orang untuk bisa melunasi hutang itu? Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Itu kayak bisa banget melunasi. Bunuh diri tadi loh. Kayak terlibat pinjaman online gitu kan? Bisa banget, bisa banget. Bisa banget. Proven banget, proven. Ya, mungkin salah satu ya saya lah pelakunya gitu. Hah? Itu jadi maksudnya ya gimana? Nah, jadi ya ketika waktu itu saya banyak hutang gitu ya. Yang saya lakukan adalah bukan memikirkan bagaimana caranya melunasi, tapi kata guru saya, oke, punya apa di rumah? Ustadz, saya punya
kulkas 2, 1 buat kantor. Oke. Di situ oke. Mungkin awal-awal tuh kayak berharap gitu. Ya Allah, kok belum datang pertolongan ya? Udah Oh seminggu. gitu ya. Iya. Nah, ketika kita berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala terus minta-minta, itu enggak datang. Misalnya nih, sedekah terbaik kita adalah ngasih sepeda misalkan. Iya. Kepada pesantren misalkan, karena mungkin ini kayaknya orang anak pesantren belum pada punya sepeda gitu. 1 atau 2, atau mungkin ya minimal yang kita punya 1, punya sepeda di rumah, 2 kita berikan 1. Nah, ketika kita berharap gitu, ya Allah, ini udah seminggu nih, ya Allah, mana janji? Itu nggak ada, asli. Oh, jadi ikhlas aja lah, nggak perlu banyak berharap ya? Iya. Padahal sebetulnya kita berharap-harap kan? Iya, sebenarnya kita berharap, tapi saat udah ikhlas, Allah datangkan ajaib banget. Kayaknya misalnya di pikiran kita, nggak mungkin, saya punya utang 0,5 M tuh, nggak mungkin bisa kebayar kan? Kita berpikirnya nggak mungkin. Iya, ya kayak gini lah, Nabi Yunus ada di perut, kalau sekarang paus biru tuh bahkan ratusan kilo di bawah laut gitu. Itu nggak mungkin kalau Nabi Yunus bolongin perut, ya tetap aja mati gitu. Iya, kalau dipikir-pikir begitu ya. Iya gitu, ya sama kayak masalah kan. Dikirain kalau kita gali lubang, tutup lubang itu bisa nyelesain masalah. Enggak, justru makin memperparah keadaan gitu. Jadi sedekah itu benar-benar bahkan ketika itu 3 bulan saya udah oke deh, kalau nggak ada balasannya ya udahlah gitu. Tapi setelah itu ya Allah kasih banyak kebaikan gitu. Bahkan ada yang ngasih tanah, coba bayangin, kasih tanah 700 meter. Ini Ustaz, pakai aja buat jadiin pesantren. 700 meter. Cuman ngasih apa tadi? Kulkas doang. Bahkan tiba-tiba ketika habis selesai sholat subuh, saya habis ngisi gitu ya. Ini kan ngobrolin jam gitu. Kemudian ngelihat saya nggak pakai jam, ada ngasih jam. Gitu. Dan harganya mungkin setara dengan kulkas gitu, bahkan lebih mahal. Itu yang awalnya ya nggak berharap apapun, karena ketika kita sudah memberikan sesuatu kemudian kita nggak berharap, dan Allah sendiri yang akan datangkan. Dan Allah tidak pernah janjinya nggak perdana salah. Jadi teman-teman yang Ustaz, di tengah masa pandemi ini kan banyak orang yang lagi bergiat untuk mendapatkan income kan, terus bekerja gitu loh ya. Siap. Jadi sambil dia juga sibuk bekerja segala macam. Jadi kesempatan dia membaca Al-Quran waktunya hanya sedikit, mungkin seperti itu. Oke, benar. Nah, soalnya walaupun sedikit itu, bagaimana manfaat dan kemuliaan yang dia dapat selama bulan Ramadan itu? Nah, yang paling pertama tadi, jadi mungkin kita banyak kegiatan yang sifatnya duniawi. Maka di sela-sela itu sempatkan tadi, kalau boleh saya sedikit berpesan sedikit ya, kalau misalkan kita malu untuk melafadzkan, misalkan lagi jalan sama teman-teman satu proyek gitu ya, kita malu untuk misalkan kalau melafadzkan kan terkesan ria gitu, wah ini tentang bulan Ramadan kayak gini jadi kok berubah gitu ya. Nah, maka bisa buka handphone terus baca terjemahnya. Terjemahannya aja. Iya. Itu kan gampang banget. Itu anggap aja lah kayak kita scrolling inilah. Iya, kita lihat postingan ya. Nah, itu nanti kita akan menemukan sendiri jawaban-jawaban dari masalah yang kita permasalahkan. Jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi apapun ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kayak gini, surat Al-Muzammil itu, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca apa yang mudah daripadamu Al-Qur'an. Walaupun cuman itu terjemah gitu. Allah nggak lihat yang penting usaha kita untuk paham sama Al-Qur'an. Misalnya Al-Qur'an bilang bahwa manusia itu kalau dikasih musibah itu doanya panjang banget. Bahkan saat tidur berdoa, saat duduk berdoa, saat berdiri berdoa. Nah, maka mungkin saat Allah Subhanahu wa taala pernah kasih kita keburukan atau ngasih kita kesusahan saat masa pandemi ini, mungkin dulu jaya kita lupa gitu.
kemana gitu. Pas lagi pakai Fortuner, pakai Pajero, kenapa nggak pernah ke masjid gitu. Iya. Dan sekarang pakai Honda Astrea, pengen ke masjid terus. Nanti balik lagi Fortuner lagi, nggak ke masjid lagi, Allah balikin lagi itu. Gampang gitu. Bahkan waktu itu saya ketemu teman-teman dari ex-DJ gitu. Iya. Kena musibah itu bahkan udah bangun beberapa tempat, studio dan segala macam. Tiba-tiba dalam 30 menit habis semuanya kena kebakaran. Iya. Artinya Allah gampang banget buat mencabut kenikmatan di diri kita. Iya, sebentar ya. Sebentar buat bagi Allah. Maka manfaatkanlah harta kita, tenaga kita, apapun yang kita punya itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya harta pasti punya tenaga gitu. Iya. Ustadz, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Nasrianti ya tadi. Untuk memberi sedekah, urutan yang utama yang kita berikan kepada siapa dulu? Oke, surat. Kadang saya juga nanya, itu pertanyaan saya juga sih sebetulnya. Oke. Jawabnya pakai Al-Quran, surat 2 ayat 215. Yang pertama, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Yang terbaik adalah untuk orang tua. Orang tua. Dalilnya 215. Surat kedua ayat 215. Kalau Al-Quran udah pasti benar ya. Falil walidain. Wal akrobin, baru yang terdekat. Saudara. Oh ya. Saudara, kemudian paman dan segala macam. Pokoknya yang terdekat. Bisa terdekat secara biologis, bisa terdekat secara geografis. Bisa terdekat itu karena jarak atau karena nasab. Iya. Tinggal pilih aja. Tapi yang paling utama adalah orang tua. Jadi ketika misalnya ada beberapa fresh graduate yang baru dapat gajian gitu ya, gajian pertama kali, maka yang sebenarnya paling berhak sebelum, apalagi belum mempunyai istri atau suami, maka yang paling berhak adalah orang tuanya. Iya. Maka nanti tunggu deh keajaibannya kalau udah servis orang tua udah benar, kemudian termasuk nanti membahagiakan orang tua, gampang bagi Allah untuk melunasi utang itu gampang. Dari mana aja, insya Allah berikan. Itu wal akrobin, terdekat. Baru wal yatama, anak-anak yatim. Anak yatim. Oh. Wal masakin. Walil walidani wal akrobin wal yatama wal masakin wa banis sabil, dan orang-orang yang kehabisan bekal. Jadi sekali lagi urutan yang paling utama adalah orang tua. Walaupun orang tuanya sudah mampu. Ya kalau misalnya ngasih 100.000 itu kekecilan nih, kalau ngasih 100.000, ya bisa kan beliin pulsa gitu misalnya. Nah orang tuanya masih pegang handphone gitu ya, beliin pulsa. Terus tiba-tiba orang tua nanya, ini tahu nggak ini dari siapa? Udah diam aja. Iya. Wah itu keren banget. Kalau orang tua sudah meninggal, Ustaz. Nah untuk orang tua yang sudah meninggal, maka bersedekah atas nama orang tua. Oh iya. Nah itu kan, jadi tetap berikan ke orang lain tapi atas nama orang tua. Boleh banget. Itu sedekah ya. Kalau misalnya zakat kan tentunya asnafnya beda. Gitu. Kalau sedekah itu bebas. Oke itu ya. Jadi sedekah urutan yang utama. Terus fidyah diberikan saudara dekat, kandung, beda rumah, boleh atau tidak. Dan berupa. Jadi kalau fidyah bebas ya. Bebas, yang penting memberikan makanan 30 orang. Kalau dia fidyahnya memang ya fidyah dan harus lebih afdol itu memberikan makan. Begitu. Oke, iya, ada lagi. Kalau misalnya selama puasa ini kan Ustadz ya, kadang-kadang orang yang ada teman-teman banyak nih, dia sering kalau mulai bulan Ramadan itu suka emah gitu loh. Kadang-kadang dia pikiran takutnya emahnya jadi kronis atau apa gitu. Jadi dia udahlah, aku nggak puasa beberapa hari di awal Ramadan ini kan bisa bayar fidyah. Nah, tadi kan di surat Al-Baqarah 184 ada faman kana minkum maridon, atau karena sakit atau karena safar, maka itu dianjurkan untuk iddatun min ayamin ukhar, diganti.
Halo, buat yang teman-teman Tesanti ini yang sakit-sakit gitu. Bukan pakai vidya ya. Vidya itu hanya bagi orang yang nggak kuat. Bisa karena usia, bisa karena kehamilan, bisa karena apapun gitu. Gitu. Kalau safar ya kembali lagi safar itu harus diganti. Gitu. Terkecuali memang safarnya emang berat banget dan butuh kan nggak setiap tahun gitu. Jadi selama kalau Jadi karena misalnya kalau dalam misalnya dia mahnya kronis ya wajib bayar lah ya. Itu kan bukan oh iya kalau kadang mahnya kronis pikiran. gitu. Misalnya kadang kadang kayak gini misalkan kalau itu penyakit yang memang membahayakan juga buat seseorang untuk saumnya lebih lama maka ya tadi fidyah. Tapi jangan sampai tiba-tiba datang bulan Ramadan tiba-tiba kok kayak sering banget gitu kata Allah cuman Enak gitu loh, nggak bisa aku gini gini gini. Jadi akhirnya dia bayar ini. iya ya lebih baik sih diganti gitu karena kan masih ada 11 bulan untuk menggantinya itu memang berat apalagi kalau banyak tapi kalau misalnya memang benar-benar berat ya sudah bayar fidyah Iya, saja. Ustadz, ini pertanyaan saya pribadi ya. Saya kan zaman bandel dulu, suka lewat Oke, juga tuh puasanya kan di bulan Ramadan. Kadang-kadang nggak siap. ingat lewatnya 5 hari, 6 hari atau apa. Kemudian saya bales puasanya, kadang-kadang nggak seini. Itu gimana hukumnya, Ustadz? Apakah Ah, kita harus terus bayar terus atau gimana? enggak. Jadi kan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi asyamu ila siyami jannatun. Dari saum ke saum itu adalah surga. Maka yang dihitung adalah yang kita ingat 1 tahun sebelumnya saja. Oh, Enggak usah ungkit-ungkit yang itu dahulu kala. Ya, hadisnya atau apanya ada ayatnya uh, 1 tahun kalau sebelum. secara eksplisit hadisnya tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Orang yang bertaubat itu adalah yang melakukan kesalahan karena kebodohannya. Kebodohan atau kealpaannya. Summa yatubu namin korib. Kemudian bertaubat dengan yang dekat. Jadi, taubat, kemudian dekat. Ya. Ya kan? Taubat dekat. Berarti, ya nggak usah cari-cari 1 tahun yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke belakang. Nggak usah. 1 tahun aja cukup. Dan Allah maha Ya. pengampun kok. Gitu. Apalagi kita ungkit-ungkit kesalahan yang dahulu kala yang udah pokoknya udah banyak pisan gitu ya banyak banget maka Allah sudah menutup semua itu kok. Iya, kadang mikir itu gimana dosa-dosa aku dulu ya, apa nanti aku pasti masuk neraka nih banyak nggak puasa zaman dulu apa gimana ngitungnya itu Enggak. bingung aku Ustaz. Jadi Allah Subhanahu wa taala bahkan di beberapa hadis di Sahih Bukhari ada 2 hadis minimal yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih dan Maha penyayang. Ada seseorang yang bunuh 100 manusia masuk surga karena cuma jalan kaki karena dia mau hijrah. Hah? Iya ya. Kebayang ya? Itu hadisnya sahih. Nanti aku Oh, capture, nanti aku baru capture. denger. Iya iya iya. Baru dengar ya? Iya, ATT membunuh 100 orang enggak kan? enggak. Bunuh nyamuk Iya, mungkin. iya bunuh nyamuk mungkin. Ini 100 manusia dibunuh. Tiba-tiba ada seseorang alim mengatakan kepada orang tersebut, wahai fulan, orang yang membunuh 100 orang manusia, maka taubatmu adalah berhijrah karena tempatmu ini udah nggak benar. Uh, maka kamu harus berhijrah dan saat itu ketika berhijrah tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat maut mencabut nyawanya. Jangankan manusia, teteh aja kaget, malaikat aja kaget. Itu segitu solehnya malaikat. Malaikat kaget, ya Allah, ini nggak bisa, dia belum melakukan kebaikan sedikit pun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hitung saja jaraknya dari tempatnya lebih banyak ke ke tempat yang berbuat kebaikan atau dia tidak berhijrah gitu.
tempatnya. Jadi kalau diukur misalnya jaraknya 10 meter atau 100 meter misalkan, atau mungkin terlalu dekat 10 kilo misalkan, dia berjalan 10 kilo, dihitung apakah dia kurang dari 5 kilo atau lebih dari 5 kilo. 50%, 50% ya. Kalau lebih dari 50 kilo, kalau dari 5 kilo, maka dia, Allah Subhanahu Wa Taala ya ampuni dia. Maka dihitung tuh sampai malaikat pun, dua malaikat sampai berantem. Misalnya berantem sampai nggak terima gitu bahwa ini nggak pernah berbuat kebaikan kok tiba-tiba masuk surga gitu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lewat hadis tersebut, dan ini hadis sahih, nanti saya akan capture dan mungkin nanti Teteh bisa bagiin ke teman-temannya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala saking sayangnya ya, walaupun cuma hijrah, nggak melakukan kebaikan sedikit pun, Allah tetap masukin surga. Gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tenang saja, selama kita Islam, selama kita berbuat baik, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jadi jangan takut ya, jangan takut masuk neraka nggak ya? Enggak, insya Allah. Kita sekarang sudah menutup aurat, kemudian udah soleha lah gitu, udah meninggalkan hal-hal yang buruk, maka insya Allah jangan ungkit-ungkit lagi yang masa lalu, karena Allah sudah tutupin itu dan Allah akan datangkan kebaikan. Jadi tenang aja, gitu. Enggak gitu. Ini 100 orang yang membunuh 100 manusia kemudian masuk surga. Gitu. Ada lagi kan yang Ustaz, ada pertanyaan dari Pak Rudi nih. Apa tuh? Kalau dalam proses pertobatan, hukum memperbaiki sholat-sholat yang lama ditinggalkan itu berapa lama? Dan cara setiap mengkodok, apa harus setiap sholat fardu? Oke. Kalau dalam proses pertobatan hukum memperbaiki sholat, nah sekali lagi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yatubuna min qorib. Kata kuncinya adalah yatubuna min qorib. Bertaubat di yang paling terdekat. Ya terdekat itu ya berarti kalau sholat berarti ya sehari itu aja gitu. Jangan sampai kita terlalu mengecilkan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa ngampuni. Bisa, bagi Allah gampang. Karena ketika kita sudah bertaubat, maka Allah sudah ampunin itu dosa-dosa yang terdahulu. Jadi tenang saja, nggak harus setiap sholat fardu dikodok. Jadi yang paling dekat adalah yang hari tersebut saja. Misalkan nih lupa nih, misalkan maghrib, tiba-tiba maghrib di jalan lupa lewat aja. Maka yang paling terbaik adalah sholat isya dahulu, kemudian ganti dengan maghribnya. Sekali lagi, yatubuna min qorib. Yatubuna min qorib itu kalau ukuran puasa ya 1 tahunnya. Kalau ukuran sholat ya harinya gitu. Jadi nggak usah terlalu ini. Nah terus ini ada pertanyaan dari Terisma ya. Ini dosen dosen Terisma itu dosen matematika. Insyaallah. Terus ini puasa Syawal haruskah dimulainya setelah membayar semua utang puasa? Enggak harus. Dalilnya apa? Mansol ma Ramadana summa atba'ahu syittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Artinya kayak gini. Barang siapa yang saum Ramadan kemudian mengikuti 6 hari di bulan Syawal seperti berpuasa 1 tahun penuh. Berarti nggak ada di situ muqayyadnya, atau kalau ada istilah bahasa Indonesia apa ya? Pengkhususan. Dalilnya kan umum nih. Barang siapa yang puasa Ramadan, mau itu yang dikodok, mau itu yang karena haid, mau itu yang karena apapun, barang siapa puasa bulan Ramadan, kemudian mengikuti di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, seperti berpuasa dalam 1 tahun penuh. Jadi tenang saja, karena tidak harus bersama-sama, misalkan tidak harus bareng-bareng, maka ya laksanakan dulu saum Syawalnya, karena saum Syawal kan nggak boleh di bulan yang lain, gitu. Jadi disambil gitu. Jadi boleh misalnya hari ini Syawal, kemudian jeda sehari dulu, kemudian Syawal lagi, atau mau 6 hari langsung Syawal boleh. Itu baru setelah itu dikodok, karena dalilnya adalah menunjukkan keumuman. Jadi lebih baik Syawal dulu.
gitu Teh Risma. Oke. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sampai jam berapa Teh? Ya, jam 2 lewat lah. Ini udah berapa menit Iya. sih Teh? Ini nggak kelihatan ini. 14.3 sekarang jam 2 ya. Udah Tadi 1 jam. Berapa? 1 jam, Masya Allah. Iya. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Untuk yang lagi nonton ini udah nggak ada lagi ya? Oke. Ya, Risman udah jawab. Pak Rudi sudah. Nasriati sudah. 30 tadi ya, Pak Angki tadi 30 apa bayar videonya? 30 orang berupa makanan. Begitu. Ya udah, sedekah udah urutannya. Gitu. Oke, ada lagi? Itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya closing statement aja. Jadi ketika bulan Ramadan ini, yang pertama yang harus kita tingkatkan adalah sedekahnya, karena itu berbanding lurus dengan melunakkan hati kita. Kemudian jangan lupa ada yang disyariatkan juga adalah qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya bahwa nggak harus berjamaah di masjid, nggak harus. Iya, itu tadi saya juga mau nanya, tadi sempat lupa nih Ustadz. Nah, jadi qiyamul lail itu tidak harus berjamaah di masjid. Misalkan apalagi banyak melakukan kegiatan outdoor di luar ya. Misalkan buka puasa, wah padat aja. Nggak masalah, karena yang paling penting adalah isyanya itu tepat waktu. Kemudian nanti setelah pulang selesai kegiatan, maka boleh tarawih. Dan Rasul mensyariatkan tarawih itu masna-masna. 2-2. Jadi ya 2 rakaat pun boleh gitu. Sudah terhitung tarawih. Iya. Tutup dengan witir. Tentunya dengan ya kalau misalnya tidak ada kegiatan ya tarawih di masjid. Tapi sekiranya jika benar-benar ada kegiatan, maka itu boleh banget di rumah gitu. Selama kita masih bisa melakukannya. Jadi nggak usah terpaku harus di masjid. Aduh, nggak terawih terus, ya terawihnya di rumah gitu. Iya. Dan juga misalkan seorang istri misalkan terawihnya di rumah. Nah suami pulang dari isya misalkan sudah jadi imam gitu. Wah itu keren banget kan. Gitu. Bapaknya mengimami anak-anaknya. Terutama setelah sholat isya ya. Sholat isya kan seorang suami wajib di masjid. Itu pulang, yuk kita tarawih bersama-sama. Wah gitu. Insyaallah itu jadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Walaupun saat berantem diimamin, Mbak, bisa balik lagi, bisa sembuh lagi gitu, bisa turun lagi egonya. Walaupun seorang suami hanya kulhu sama anas gitu. Ayat pertama kulhu, ayat kedua anas. Nanti ketiganya rokaat setelah salam, rokaat pertamanya kulhu lagi. Enggak apa-apa. Itu lagi, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Ya seorang istri juga enggak akan yang penting kan diimamin gitu. Beda, feel-nya beda, apalagi di rumah bersama anak-anak. Ya walaupun cuman kuluana, jadi bapak-bapak nggak usah minder gitu. Nggak usah minder, tetap aja faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Tetap harus ya latihan lah, mungkin dari 30 hari Ramadan mungkin ada 2 atau 3 hari bersama keluarga itu. Sempatkan aja. Gitu. Nggak bisa traveling, ya itu traveling terbaik itu. Journey terbaik ya bersama keluarga gitu. Apalagi misalnya Ustaz, baca Al-Quran. Tentang membaca Al-Quran tadi Ustaz, lebih baik dengan terjemahannya ya? Iya, lebih baik karena kita bukan orang Arab gitu. Kecuali mungkin Teteh bisa bahasa Arab. Sudah paham. Karena kita bukan orang Arab dan maka cara kita bertadaburnya mesti lewat terjemah. Gitu. Misalkan kita mendapati kok ada ya orang yang nggak bayar hutang gitu. Al-Quran bilang wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau mereka dalam keadaan susah, maka tunggulah sampai mereka bisa. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala wa antasaddaqu khairul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kamu mensedekahkan hartamu itu, maka itu lebih baik bagimu. Tinggal dua Iya. pilihannya, cuman dua pilihannya. Tunggu sampai bisa bayar atau sedekahkan, cuman dua pilihannya. Gak ada di situ marah kan? Allah bilang gak ada. Kamu punya piutang, ketika kamu nagih harus marah, nggak ada. Iya. Nah, yang ada adalah cuma dua, tunggu atau ikhlaskan. Sedekahkan, Nah, ikhlaskan. gitu. Jadi sekali lagi teman-teman ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita menghadapi semua masalah, maka ayo balik lagi ke Al-Quran. Sekali lagi lebih sarankan untuk teman-teman baca terjemahnya dibanding harus ngebut sampai sehari 1 juz gitu. Baik, pelan-pelan aja baca terjemah. Oh, Allah ini pengen kita sebagai manusia mentuhankan Allah saja, bukan pekerjaan, bukan apapun gitu. Nah, ketika kita mentuhankan pekerjaan, Allah ambil pekerjaannya, udah selesai. Kita nggak bisa kreativitas lagi gitu. Iya. Misalnya kita mentuhankan pekerjaan, oh bos yang ngasih rezeki, Allah akan uji itu. Kita menuhankan, ini kayaknya jadi misalkan, tantangan buat saya nih Ustadz. Jadi tantangan buat saya. Selama ini kan kalau saya ditanya, hatam nggak? Sudah selesai bacanya. Kalau sekarang saya mau ada sambil baca terjemahannya lebih memahami. Ya, jadi saya merasa, oh ya kalau Ramadan ini saya harus seperti ini. Terima kasih banget nih Ustadz, jadi tahu. Iya, sama-sama, insya Allah. Jadi itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nggak usah kejar-kejaran jus, nggak usah. Dan itu bukan prestis, bukan sebuah prestis gitu. Kalau para imam itu menghatamkan dalam 1 bulan itu 60 kali, wajar karena mereka sudah hafal dari usia 7 tahun gitu. Iya. Dari usia tersebut sudah lewat gitu keilmuan Al-Qur'annya, jadi tinggal mengulang-ulang saja. Nah, buat teman-teman yang bacaannya masih terbata-bata, Allah udah kasih opsi loh. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah telah mudahkan Al-Qur'an untuk dizikirkan. Zikirkan itu berarti diulang-ulang ya. Berarti ya diulang-ulang. Bahkan Al-Ikhlas pun kita bisa dapat kebaikan yang banyak, bahwa Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah hanya satu. Berarti kalau kita menuhankan pekerjaan, menuhankan siapapun, berarti Allah akan marah di situ. Allahus Samad. Hanya Allah lah tempat bergantung. Berarti nggak boleh kita terlalu bergantung kepada misalkan suami, kepada istri, kepada pekerjaan, kepada apapun. Hormati iya, sayangi iya, tapi bergantung itu jangan. Karena ketika itu diambil, dicabut, maka ya kehancuran yang kita dapatkan itu. Gitu. Jangan sampai. Ya. Begitu. Ada lagi teh. Jadi itu ya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan kajian kali ini dan sebagai closing statement saya ingin sarankan kepada teman-teman, tadi bisa baca hadis di ensiklopedia hadis 9 Imam, itu bagus banget, bisa teman-teman download, dan di situ juga ada bahasa Indonesianya, jadi amat mudah dipahami lah gitu. Nah, kemudian mungkin kalau nanti penjelasannya bisa tanya kepada ustadz yang terdekat gitu. Nah, selanjutnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika bulan Ramadan ini manfaatkan momentum Qiyamul Lail. Walaupun itu dalam keadaan sibuk ya, misalkan wah ada bukber, ada acara bukber, misalkan jadi MC di acara bukber kan paling sampai jam 9 atau jam setengah 10. Maka setelah itu bisa dipakai untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Dan Qiyamul Lail nggak mesti 8 rakaat, 3 rakaat witir, nggak mesti. Bisa 2 rakaat seperti biasa, kemudian witirnya 1 rakaat pun boleh. Senyamannya saja gitu, jangan terlalu dipaksakan, jangan sampai hari ini 8 rakaat, besoknya nggak sholat, nah itu yang bahaya. Jangan sampai. Hari ini oke, aku menggebu-gebu karena ustadznya aku ingin infak misal 1 juta, besoknya nggak infak, itu Allah juga lihat, pertanyaan kemana istiqomahnya. Lebih baik kita mengeluarkan ya 10.000 sampai 1 terus juta. Menerus ya. Karena setiap hari itu iman pasti turun. Iya. Ngecek iman paling turun tuh paling gampang saat kita dengar azan nggak tergerak, itu gampang banget. Kalau misalnya dengar azan ya udah, kalau kita biasa aja berarti iman kita lagi turun. Bisa karena maksiat, bisa karena apapun. Nah itu. Iya, baik Ustaz. Kayaknya cukup lumayan ya perbincangan kita. Dan saya sangat senang sekali
sudah bisa bicara langsung dengan Ustadz Abu Ya, Leden siap, yang siap. selama ini cuma melihat di Instagramnya aja. Dan saya juga Siap. merasa sangat bermanfaat sekali obrolan kita, terutama Amin, juga amin. yang sudah hadir. Allah Terima nanti kasih. kita apa namanya roadshow ke Palembang. Kita kajian-kajian di Baik, Palembang. Allah tunggu info. mudah-mudahan. Terima Ya, kasih siap. ya. Ya, Yuk, kita tutup dengan Assalamualaikum. baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.